Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Reza, mahasiswa STIP Raja Haji Tanjung Pinang jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 3, NIM 20101053. Kali ini saya akan mengerjakan tugas Sistem Politik Indonesia. Saya akan mereview buku yang berjudul Buku Sistem Politik Indonesia karya Dr. Sahya Anggara, MSc. Saya akan membahas bab 7 yang membahas tentang badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pertama, kita akan membahas badan legislatif. Badan legislatif ialah badan yang bertugas menyusun aturan dan ketentuan seperti cara berbicara, bersikap, dan berperilaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, UU, Perpu, dan juga Perda. Anggota badan legislatif merupakan representasi dari rakyat Indonesia, dimanapun dia berada yang dipilih melalui pemilihan umum. Sejarah badan legislatif pada awalnya adalah sekelompok orang yang diberi tugas oleh raja untuk mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah serta peperangan. Akan tetapi, lambat laun setiap penyerahan dana itu disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak privilege sebagai imbalan. Dengan demikian, secara berangsur-angsur, kelompok orang tersebut berubah menjadi badan legislatif yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolut. Dalam perkembangannya, anggota badan legislatif ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga dapat diterima keberadaannya secara sah menyeluruh di seluruh dunia sebagai badan yang mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang dasar. Anggota badan legislatif di Indonesia terdiri atas 560 orang yang memiliki sistem penentuan anggota secara turun-temurun, ditunjuk, ataupun dipilih baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Fungsi badan legislatif ada dua. Yang pertama, menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan juga hak budget. Yang kedua, mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan undang-undang. Untuk melaksanakan fungsi kontrolnya, badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas pada eksekutif agar sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui kontrol yang khusus dengan menggunakan hak-hak berikut. Yang pertama, ada hak bertanya. Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai suatu hal. Yang kedua, hak interpelasi. Hak ini adalah hak untuk meminta keterangan pada pemerintah mengenai kebijakannya di suatu bidang. Yang ketiga, hak angket. Hak angket adalah anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Yang keempat, mosi tidak percaya. Pada umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan kontrol yang paling ampuh jika badan legislatif menerima mosi tidak percaya dalam sistem parlementer kabinet, harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan eksekutif. Badan eksekutif adalah badan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah. Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas, serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan atau support bagi percepatan pelayanan masyarakat atau public service dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Badan eksekutif ini dikepalai oleh Raja Presiden, serta dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh para kabinet atau menteri. Badan eksekutif dalam arti yang lebih luas mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Badan eksekutif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah badan eksekutif pemerintah dalam arti sempit. Penerapan sistem badan eksekutif ini ikut ditentukan oleh sistem yang dianut oleh badan eksekutif dalam suatu negara yang menerapkan sistem presidensial dan ada juga yang parlementer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab atas tugas dan wewenang badan eksekutif.
Tugas dan wewenang badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif, serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan diplomatik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ruang gerak lembaga eksekutif itu banyak sekali, sangat luas pada zaman modern, telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh badan eksekutif. Ruang lingkup kekuasaan badan eksekutif saat ini pun lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang. Klasifikasi sistem badan eksekutif ada dua macam. Ada eksekutif, yaitu menurut sistem parlementer, dan menurut sistem presidensial. Yang pertama kita bahas tentang sistem parlementer. Dengan Panglima Menteri, eksekutif. Sistem ini adalah sistem pemerintahan yang diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat ini artinya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara langsung kepada parlemen. Hal ini karena badan eksekutif merupakan representasi dan fraksi mayoritas di parlemen. Singkatnya, keberadaan badan eksekutif merupakan kepanjangan tangan dari parlemen yang memiliki suara mayoritas yang diberi tugas untuk menjalankan semua kebijakan dan keputusan publik yang dibuat oleh parlemen. Untuk itu dapat dikatakan bahwa keberhasilan badan eksekutif untuk menjalankan tugas dari parlemen merupakan keberhasilan parlemen. Selanjutnya sistem presidensial. Dengan fix eksekutif dalam sistem ini, kelangsungan hidupnya eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan yang tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden tanpa menghiraukan tuntutan partai politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga yudikatif. Badan yudikatif adalah badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah secara luas, serta bersifat independen atau bebas dari intervensi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan yudikatif ini termasuk dalam bidang hukum daripada bidang politik, kecuali ada beberapa negara Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review atau menguji ulang semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sistem badan yudikatif dalam negara demokratis dikenal dengan dua sistem. Yang pertama adalah sistem common law atau negara angel. Saxon, sistem common law adalah sistem hukum yang tumbuh di negara Inggris. Sistem ini berpedoman pada prinsip bahwa selain undang-undang yang dibuat oleh parlemen, pada peraturan lain yang merupakan common law atau keputusan terdahulu yang dibuat oleh para hakim. Keputusan ini disebut dengan case law atau judge law atau hukum buatan hakim. Sistem civil law atau hukum perdata umum seperti ini berpedoman pada hukum yang sudah ditetapkan atau menganut paham positivisme perundang-undangan atau legalisme yang berpendapat bahwa undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya. Sistem ini dipergunakan di Prancis dalam implementasi sistem, jadi para hakim tidak boleh melakukan kodifikasi hukum tetapi harus berpedoman pada hukum yang sudah ada. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keputusan hakim disebut juga jurisprudensi, tetapi pada keputusannya tetap pasal tersebut dari kitab undang-undang. Badan yudikatif Indonesia yang pertama adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ialah peradilan yang menganut sistem kontinental. Dalam sistem tersebut, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara ditetapkan secara tepat dan adil, serta memiliki sifat yang netral dan intervensi pemerintah, penduduk, dan fungsi Mahkamah Agung meliputi 4 lingkungan peradilan yang masing-masing terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kedua, ada Mahkamah Konstitusi Agung. Mahkamah Konstitusi
adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk orang pertama menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan, lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan, penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan pengawasan, aliran kepercayaan, dan dapat membahayakan masyarakat dan negara, mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum, serta statistik kriminal. Tugas dan wewenang Jaksa Agung yang pertama menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup hukum. Tugas dan wewenang Kejaksaan mengkoordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang melaksanakan. Koordinasinya ditetapkan oleh Presiden, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum, mengajukan pertimbangan teknis hukum pada Mahkamah Agung, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan gerasi mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Soalnya, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen ialah yang memiliki kekuasaan kehakiman dan HAM yang merupakan badan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi keterselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ialah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang kehakiman dan hak asasi manusia. Fungsinya dalam melaksanakan Departemen Kehakiman menyelenggarakan fungsi yang pertama di bidang hukum dan hak asasi merupakan pembinaan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi. Departemen Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Terapan Pendidikan dan Pelatihan. Tentu menyusun peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya. Kepolisian Republik Indonesia ialah lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang berlaku, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok kepolisian ialah memelihara Kamtibmas. Tugas pokok kepolisian ialah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberi perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat berwenang. Kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan menyeluruh, berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menyatakan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyelidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, mengajukan permintaan secara langsung kepada para pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemerintahan, pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak, memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik PNS untuk diserahkan kepada penuntut umum, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK ialah lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana korupsi atau KPK, mempunyai tugas mengkoordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penelusuran terhadap tindak pidana korupsi. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang seharusnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan pembentukan pengadilan hak asasi manusia ialah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan kepastian keadilan dan perasaan aman. Membentuk pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri di beberapa kota besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.